Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak kelas 10 yang saya sayangi dan mudah-mudahan senantiasa mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, taufik dan hidayahnya yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Pada kesempatan ini marilah kita melanjutkan pembelajaran kita akidah akhlak tentang sifat-sifat Allah. Sebelumnya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat mustahil. Sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil bagi Allah artinya sifat-sifat yang tidak layak dan tidak mungkin ada pada diri Allah. Sebab apabila sifat-sifat mustahil ada pada Allah, maka sifat tersebut dapat menurunkan derajat dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ini merupakan kebalikan atau antonim dari 20 sifat wajib bagi Allah. Antara lain yaitu yang pertama adamun, yang berarti tidak ada. Maksud dari sifat adam bukan adam tapi adam, adalah suatu sifat yang mustahil kalau Allah tidak ada. Ya, adam artinya tidak ada, berarti Allah mustahil kalau tidak ada. Sebagai orang yang beriman pasti menyangkal kalau Allah tidak ada. Sebab menalar akal sehat pasti mengakui bahwa alam ini ada karena diadakan. Yaitu diadakan oleh Allah yang Maha Pencipta. Pemahaman akal sehat tentu mengatakan bahwa mustahil Allah bersifat adam atau tidak ada. Tetapi Allah wajib bersifat wujud. Jadi sifat adam adalah kebalikan dari sifat wujud. Yang kedua, khudus, lawan katanya qadim atau qidam, yang berarti baru atau ada permulaannya. Maksud dari sifat khudus adalah mustahil adanya Allah didahului oleh yang lain, karena Allah ada tanpa diawali oleh ketiadaan atau diciptakan. Akal sehat tentu tidak mengakui bahwa Allah bersifat khudus atau baru atau ada permulaannya. Setiap yang baru pasti ada yang lama, setiap awal pasti ada akhirnya. Padahal Allah wajib bersifat terdahulu dan mustahil bersifat baru. Yang ketiga, sifat fana, yang berarti rusak atau binasa. Kebalikan dari sifat baqa. Sifat fana maksudnya mustahil bagi Allah bersifat bisa rusak atau binasa. Allah tidak pernah rusak sebagaimana makhluk ciptaannya. Dialah yang mengatur keadaan alam raya, baik di bumi maupun di langit. Maka mustahil bagi Allah akan rusak atau binasa. Tetapi Allah wajib bersifat kekal atau baqa. Yang keempat, mukhalafatun lil hawadis, tidak menyerupai hal-hal yang baru. Mumasalatuhul habis, serupa, menyerupai makhluknya yang baru. Allah mustahil menyerupai makhluk yang Dia ciptakan sendiri, baik zatnya, sifatnya atau perbuatannya. Oleh karena tidak mungkin Dia sama dengan yang diciptakan, maka Allah wajib bersifat mukhalafatun lil hawadis, berbeda dengan makhluk yang diciptakan. Atau tidak mungkin bersifat mumasalatun lil hawadis, menyerupai makhluknya. Yang kelima, ihtiyajuhu li ghairihi,
Ini lawan lawan kata dari sifat wajib qiyamuhu binafsihi. Allah mustahil ada ketergantungan dengan pihak lainnya dalam segala aktivitasnya. Allah membutuhkan bantuan kepada dan imbalan dari pihak lain. Maka Allah wajib bersifat qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri, atau tidak mungkin bersifat ihtiyajuhu li ghairihi, membutuhkan bantuan orang lain. Yang keenam, ta'addud yang berarti berbilang atau lebih dari satu. Apabila Allah SWT ada lebih dari satu, jadi ada, kalau Tuhan yang menciptakan, yang mengatur alam semesta ini lebih dari satu, maka akan terjadi persaingan antar Tuhan yang mengakibatkan dunia ini akan hancur setelah diciptakan sampai sekarang, dan nanti hari kiamat, sampai hari kiamat, alam yang teratur dan harmonis ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Satu, atau wajib bersifat wahdaniyah, atau tidak mungkin bersifat ta'addud, berbilang. Sebagai contoh misalnya, ya, seandainya Allah dua saja misalnya. Manusia itu kan macam-macam. Kalau tukang es, ya, bakul es mintanya panas. Tapi petani, ya karena sawahnya kering, pengen minta hujan. Nah, kalau ini Tuhan yang satu ingin mengabulkan doanya petani, yang satu ingin mengabulkan doanya bakul es, akhirnya Tuhan berantem. Maka hancurlah dunia ini. Yang ketujuh, ajzun, artinya lemah. Alam semesta yang terhampar ini merupakan bukti bahwa mustahil Allah bersifat lemah. Tidak mungkin apabila Allah bersifat lemah dapat menciptakan alam semesta yang luar biasa segala-galanya ini, ya, begitu luasnya langit, yang begitu tinggi luas, tanpa ada tiangnya. Kemudian matahari, bulan tiap hari beredar, berputar mengelilingi bumi, tidak pernah geseh dari waktunya dan tidak pernah macet. Nah, ini semuanya membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa. Tidak mungkin apabila Allah bersifat lemah dapat menciptakan alam yang luar biasa ini. Oleh karena itu, Allah mustahil bersifat ajzun dan wajib bersifat qudrah, Maha Kuasa. Yang kedelapan, karahah, artinya terpaksa. Dalam melakukan aktivitasnya, mustahil Allah terpaksa. Apabila hal itu terjadi, artinya tidak berdiri sendiri atau ada zat lain yang mempengaruhinya, maka tidak mungkin Allah terbatas dalam kehendaknya. Sesungguhnya Allah Maha Pelaksana segala terhadap segala tindakan. Sesungguhnya Allah Maha Pelaksana terhadap segala tindakan yang Dia kehendaki. Allah wajib bersifat iradah, yang maha berkehendak, dan mustahil bersifat karohah, terpaksa. Yang kesembilan, jahlun, artinya bodoh. Kebesaran Allah dalam semua ciptaannya yang begitu rumit merupakan bukti bahwa mustahil Allah bersifat jahlun atau bodoh. Allah pasti bersifat ilmu, maha mengetahui, dan mustahil bersifat jahlun atau bodoh. Yang ke-10, mautun, mati. Allah mustahil bersifat mati, karena dengan kematian Allah maka alam semesta ini akan terbengkalai. Jadi dengan adanya alam beserta isinya yang masih berlangsung ini menunjukkan bahwa Allah hidup selamanya, sehingga Allah wajib bersifat haya dan mustahil bersifat maut. Nomor 11, asammu, yang berarti tuli. Allah tidak mungkin tuli, karena kalau tuli Dia tidak mungkin mendengar perkataan hambanya, permohonan hambanya yang berdoa. Ya, Allah Maha mendengar. Bahkan pendengaran Allah tidak terbatas. Allah bisa mendengar perjalanan semut kecil yang berjalan di atas batu yang besar berwarna hitam di tengah malam yang gelap gulita. Yang nomor 11, nomor 12, a'ma, yang berarti buta.
Mustahil Allah bersifat buta atau tidak dapat melihat. Jadi Allah bersifat basar dan maha melihat, dan penglihatan Allah tanpa batas. Bisa melihat yang samar yang ada di dalam bumi, yang ada di dasar lautan, dan lain sebagainya. Jadi mustahil bagi Allah bersifat umyun atau ama. Yang ke-13 bukmun, yang berarti bisu. Allah tidak mungkin bisu, sebab dia perlu menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya, baik secara langsung maupun dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Oleh karena itu Allah mustahil bersifat al-bakmun atau bukmun, tetapi Allah wajib bersifat kalam, berfirman. Kemudian yang ke-14 dan seterusnya ini adalah kebalikan sifat maknawiyah, yaitu ajizan yang lemah, karihan yang terpaksa, jahilan yang bodoh, mayitan yang mati, asamma yang tuli, a'ma yang buta, dan abkamu yang bisu. Nah, ini hadis jadi 20 sifat mustahil bagi Allah, yaitu kebalikan sifat wajib Allah yang 20. Kemudian satu lagi itu sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah hanya satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mungkin terjadi. Ini adalah jaiz bagi Allah. Meskipun Allah bebas berkehendak, tetapi ketika menciptakan sesuatu bukan berarti dilakukannya dengan sia-sia atau tidak bermanfaat. Penciptaan yang Allah lakukan bukan merupakan kewajiban. Kalau ada kewajiban baginya, berarti dia mempunyai kelemahan. Anak-anakku kelas 10 yang saya sayangi, dirahmati Allah. Selanjutnya, ciri-ciri perilaku orang yang beriman pada sifat-sifat Allah. Apabila seorang beriman kepada sifat-sifat Allah dengan benar, tentu akan dibuktikan dengan perilakunya dalam bentuk perbuatan. Perilaku terpuji yang sesuai dengan keimanan pada sifat-sifat Allah adalah sebagai berikut. 1. Hanya akan menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan selain Dia, karena Dia berbeda dengan semua makhluk ciptaannya. 2. Tidak mempunyai prasangka buruk kepada Allah, walaupun hanya bersifat dalam hati, hanya tersirat di dalam hati, karena Dia maha mendengar terhadap segala sesuatu, maha mengetahui apa yang tersirat di dalam hati manusia, meskipun tidak disuarakan. Dia maha suci dari segala yang buruk. Yang ketiga, berusaha dan menjaga diri agar tidak sombong dalam hidup di dunia, karena hanya Allah yang pantas menyombongkan diri, hanya Allah yang pantas menyandang sifat sombong. Manusia mempunyai sifat kekurangan dan lemah. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika manusia memerlukan Allah, maka tidak boleh sombong. Yang keempat, mengimani sifat-sifat Allah membuat manusia menjadi suci dan benar. Ia yakin tidak ada jalan lain untuk mencapai kesuksesan dan keselamatan kecuali dengan kesucian jiwa dan tingkah laku yang baik dan benar. Yang kelima, mengimani sifat-sifat Allah dapat membuat hati orang-orang beriman menjadi tenang, terisi dengan kepuasan dan optimis untuk menghadapi masa depan, terutama masa yang paling jauh, yaitu di akhirat kelak. Yang keenam, mengimani sifat-sifat Allah tidak bakal putus asa atau patah hati dengan keadaan yang dihadapi, karena yakin bahwa semua yang terjadi ini atas kehendak Allah. Mengimani sifat Allah membuat keberanian dalam diri manusia, tidak takut mati, dan menyatakan bahwa ada orang lain selain Allah yang dapat mencabut nyawanya. Yang nomor 8, mengimani sifat Allah dapat mengembangkan sikap cinta damai dan adil, menghalau rasa cemburu
dengki dan iri hati. Nomor 9, pengaruh yang terpenting dari mengimani sifat-sifat Allah adalah membuat manusia menjadi taat dan patuh kepada hukum-hukum Allah. Dan yang terakhir, mengimani sifat Allah memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia sehari-hari. Karena itu, keimanan menjadi aspek yang pertama dan terpenting untuk menjadi seorang muslim sejati. Muslim berarti kepatuhan dan ketaatan kepada Allah secara menyeluruh. Kepatuhan kepada Allah tidak mungkin tumbuh dalam diri seorang jika ia tidak mempunyai keyakinan dan keimanan terhadap kalimat tauhid tersebut. Atau dengan kata lain, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Sempurna dan Maha segala-galanya. Jadi demikian pertemuan kali ini, semoga kita semakin kuat imannya, tetap menjaga iman sampai akhir hayat, husnul khatimah. Amin Allah amin. Kita tutup dengan doa, dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.